Kami cukup kaget ketika berada di sini, karena tengkorak dan peti mati menjadi hal yang biasa ditemui setiap hari. Bahkan, terdapat tengkorak pasangan yang gantung diri karena hubungan mereka tidak direstui oleh keluarganya. Ditambah lagi dengan ritual adat kematian yang masih begitu kental. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago dalam penjelajahan di Tanah Toraja. Lu harus tahu aja kondisi yang terjadi ya. Mereka teriak-teriak contoh kayak kontol, oke, bajingan. Woi Cina katanya. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami melakukan perjalanan dari kota Parepare dengan patung Habibie Ainun yang begitu ikonik, melewati perbukitan di wilayah Enrekang dengan kontur jalan yang bergelombang dan menanjak. Ya akhirnya kami bisa tiba di Tanah Toraja yang merupakan destinasi impian banyak orang. Setelah disambut dengan ramah oleh Badeboy yang ada di sini, akhirnya kami memutuskan untuk menginap 1 malam di depan kantor polisi alun-alun Kota Makale. Pagi-pagi udah bersin cowboy. Dingin, Boy. Dingin kan? Aku sekarang masih gemetaran aku. Ini suhunya 23 derajat. Ini tidur kita yang paling gokil, boy. Ya semalam bisa belasan derajat kali. Enggak, aku udah cek pakai itu 21-an derajat. Gile. Ini Kalau panas ngeluh. Kalau dingin, pilek. gila nih emang orang. Lama. Apa tuh bunyi? Baru mulai kita opening video, boy. Jelas pagi mana, boy ya. Kembali masa kita di Jajago, jalan-jalan gokil. Dan seperti biasa, kenapa sebelum gokil? Karena kita mau kasih kamu lihat view kita di pagi hari, boy. Jangan terkejut, jangan terkaget-kaget. Alamak. Oke, 3, 2, 1, jeng-jeng-jeng. Langsung kita melihat mobil polisi dan alun-alun. Makanya disebut jalan-jalan gokil ya, karena perjalanannya sungguh tidak jelas dan sedikit absurd. Kita mau kasih kamu lihat dulu pemandangan di luar. Ini pagi yang ceria, burung-burung berkicau ya, matahari bersinar, tralala, trilili. Mak, tumpukan apa nih? Oh, langsung WC umum. Pagi hari di Tanah Toraja cukup dingin. Dari kemarin tuh kayaknya banyak banget yang ngetokin pintu kita. Tapi kita nggak bisa hiraukan karena kalau kita keluar masuk terus tak tidur aku ya. Karena masih malam pun pasti ramai. Karena Basuki memang pagi-pagi sih cukup naik perhatian ya. Oke, Badeboy, let's start the day. Dan pagi hari ya kita disambut dengan sangat ramah oleh Badeboy kita ya. Om siapa namanya, Om? Halo. Om siapa? Nick. Om Nick. Ya, Nick. Saya kebetulan juga pecandu wisata Toraja YouTube. Jangan lupa. Wisata Toraja ya. Jadi kalau jalan-jalan ke Toraja bisa lihat YouTube-nya ya. Oh, sekalian. Bingung cari tempat. Jadi beliau ini rupanya tuh ngantor di pas di pos yang kita tinggali. Badeboy juga ternyata. Dan beliau datang, dia bilang dia bawa oleh-oleh. Apa itu, Om? Di Toraja katanya terkenal dengan kopinya. Jadi suatu kehormatan saya bisa memberikan ini sama YouTuber andalan saya yang menjadi motivasi saya. Semoga bisa seperti beliau. Mantap. Ya inilah oleh-oleh dari wisata Toraja YouTube. Kopi Toraja di mana baik. Mantap jiwa tuh. Follow tuh wisata Toraja tuh. Jadi kemarin tuh tukaran stiker saya juga ada.
gile, mohon YouTuber diterima, zaman now. Ada stiker juga, coy. Boleh. Kami aja baru bikin stiker sekarang. Boleh. Terima kasih banyak Om Ya, Nik. Thank you Bang. banget. Hati-hati, Bang, di jalan. Ya. Siap. Kita mau coba tes kopinya dulu, boy. Oke, boy. Aku udah mandi. Tumben kan, aku mandi dan aku nggak rekam. Tapi biasa aku suka rekam proses kami mandi karena lucu. Karena pas aku keluar dari pintu, Aku mau WC lo, bentar. iya kau salah lah. Kami tuh kayak kaget karena udah rame, boy. Tuh. Jadi itu lupa di belakang kita tuh ada untuk atlet SKCK, SNK, SIM atau apapun itu. Jadi pas pagi-pagi itu ribut. Aku bingung kok ribut gitu. Rupanya ya memang udah rame di sini pagi-pagi ya. Gokil, boy. Kadang kau bangun pagi, kau buka view gunung, pantai, laut. Nah, kadang-kadang kau buka pintu, view-nya macam pos polisi. Seru. Dan pagi hari sini aku suka karena apa ya, masih cukup tenang, adem, dan kemudian view-mu tuh langsung ke gunung-gunung di sana dulu. Jadi pemandangan pagi di Makale, Tanah Toraja tuh indah banget. Lu bisa dapetin view gunung, lu dapetin awan, lu dapetin everything tuh keren lah di daerah perbukitan. Aku suka sih. Suhunya enak banget di pagi hari. Pas. Update sedikit, sekarang sudah di jam 10.30 pagi. Mataharinya panas banget dan aku cek suhunya tadi pakai termometer kita. Suhunya di jam 10 itu 35 derajat. Oke, di pagi hari kayak jam 10. Tapi kalau malam bisa drop down sampai 21-22 derajat. Itu signifikan banget. Apa? Dia punya temperatur dropnya tuh gila banget. Dan seperti biasa dapat cerita, ketika lagi hujan ada yang bahagia dan sedih. Pas lagi panas juga ada yang bahagia. Bini aku bahagia. Kenapa? Dia bisa jemur handuk. Kering nih. Kalau hujan bisa ngapain kita? Kalau hujan, ya handuk tetap basah dong. Oh gitu. Polosnya bini aku kan, aku suka bini aku tuh. Imut-imut polos gitu. Oh ya, ada kabar gembira nih. Kita masih kamu lihat ya. Wait. Kali ini kabar gembiranya adalah kita sudah punya motor dan kita sewa motornya. Kita dapat motor Mio J. Kita menyewa motor di Toraja. Ini Mio J harga 100.000 per hari. Banyak nanya kan, kok kenapa kita nggak lagi bawa motor di camper van? Ya sebenarnya kita mau sharing juga nih. Aku tuh lagi ngetes, brother boy. Lebih efisien mana bawa motor di mobil atau kita tetap bawa mobil aja, sewa motor di lokasi? Oh pasti lebih murah bawa motor kok. Belum tentu, boy, belum tentu ya. Memang harganya cukup mahal ya, 100.000 per hari. Kalau saya sewakan nih kayak keliling Toraja ke 3 hari, 300.000. Tapi saya kasih tahu dulu ada 2 hal yang harus dipertimbangkan pas kau bawa motor dalam perjalanan. 1, pastinya penyeberangan kau antar pulau itu kan kena charge. Contoh kayak kemarin aku bawa si Ucok. Saya mau panggil dia nama Ucok. Oke, udah naik dan udah bahagia. Aku udah tes ini, sangat rigid dan kokoh. So siap untuk gas. Ucok itu dari Balikpapan ke Parepare itu dikenakan 550.000 satu kali nyebrang. Oke, kalau kita PP bisa 1 jutaan. Itu yang pertama. Kedua, kalau jarak penyeberangan oke. Tapi ingat, kalau kita bawa muatan tambahan dalam mobil, itu kan akan membuat BBM lebih boros. Ingat, setiap kilogram itu akan menambah beban pada bahan bakar. Aku belum pernah hitung secara eksak. Cuman kalau Brother Boy bisa bantu aku hitung. Anggap 1 buah Mio kemarin paling ringan tuh kita punya Honda Beat itu 98 kilo. Tapi kan harus bawa anhang juga, bikin anhangnya tuh, bikin si dudukannya itu. Nah, dudukannya itu bisa 30-50 kilo karena besinya mesti kuat dan rigid. Nah, penambahan bobot sekitar 140 kiloan gitu. Dalam perjalanan jangka panjang, itu pemborosan BBM itu berapa? Nah, aku pun tak tahu, boy. Ini lagi ngetes. Jadi aku mau ngitung antara bawa motor versus sewa motor, secara efisien, lebih efisien mana? Dan kedua adalah lebih praktis mana? Karena kayak gini nih, kita sewa kan, habis selesai kita balikin. Udah, kita nggak ada mikir apa lagi gitu loh. Dan kalau mau bikin lebih bodoh sih gini juga. Kadang kalau kau bawa motor di jalan, kadang-kadang sih nggak sering, adalah beberapa polisi atau Satpol PP itu akan panggilmu datang gitu loh. Karena anhang sampai detik ini di Indonesia masih abu-abu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, ada aturannya ini, ada aturannya itu. Karena abu-abu, so kita pertimbangkan. Ya, itulah curhat kita sekali ya, sharing mengenai bawa motor di mobil, yes or no. Pertimbangannya itu. Batu hitung ya, Brother Boy yang jago itu hitungan beban, muatan dan segala macam konversi bahan bakar. Sekarang kita mau ajak kamu dulu. Apa kita? Mau pergi jalan-jalan, kelilingi Kota Toraja. Makan nggak mau? Makan nanti. Yakin?
OCD kita. Makan dulu lah. Dan salah satu makanan kuliner wajib ya, ini Bada Boy rekomendasikan di Toraja adalah bakso babi. Memang dia sih non halal karena memang Toraja itu salah satu tempat unik di mana masih banyak kau bisa melihat orang jual tuh bakso babi di mana-mana, Boy. Yang salah satu yang terkenal adalah Almas. Dan sekarang kita lagi udah pesan dia punya bakso. Untuk kondisi ruangannya kayak biasa ya, seperti rumah makan pada umumnya. Dan satu porsinya tuh harga cukup terjangkau ya. Untuk yang porsi kecil itu 18.000 dan porsi besar tuh 23.000. Jadi kita pesan dua, satu Rian nanti yang kecil dan saya tuh ambil yang porsi yang besar. Baksonya lebih banyak ya. Dan dia tuh dimakan bersama dengan mie. Ada juga pangsitnya di sini. Dan ada tahu. Ya, plus tahu juga. Sebenarnya kali kedua kita makan di sini ya. Yang pertama kita nggak rekam karena kelaparan. Dan kami datang lagi karena memang rasanya enak. Ya rasanya yang bakso babi. Ini pertama kali aku makan bakso babi dan aku suka karena memang teksturnya tuh enak gitu. Aku suka wangi sih. Wangi. Dan berasa banget. Berasa babinya. banget. Sepanjang jalan Toraja kok akan ketemu sini bakso babi A, bakso babi B, bakso babi C, semua tuh bakso babi semuanya. Makan cuy. Setelah puas makan, kita diajak oleh salah satu Bada Boy untuk menyaksikan ritual yang paling terkenal di tempat ini, yaitu ritual Rambu Solo. Salah satu hal yang paling unik di Toraja adalah tentang ritual kematiannya ya. Dan kali ini kita beruntung banget. Jadi Bada Boy kita, Om Febri, kebetulan bilang ada juga yang lagi latihan ritual kematian. So kita akan ikut Om Febri hari ini untuk ke arah Tokesan. Motor. Siap, siang Om Febri. Aman kita? Aman. Gas. Nah, jadi kebetulan Om Febri itu tinggalnya di Makale, Om ya? Iya, Makale. Sekarang kita menuju ke daerah nama Tokesan. Berapa jam dari sini, Om? Kurang lebih 45 menit. 45 menit. Ada fakta yang menarik tentang daerah Toraja. Yang pertama adalah sapi itu istilah tak laku di sini ya. Karena rata-rata sapi itu pasti diimpor dari luar, sedangkan buat kerbau itu memang dipelihara di sini. Dan kalau ngomong harga daging, sebenarnya harga daging kerbau itu lebih murah deh kayak harga daging sapi. Jadi kalau kayak sapi itu kan 1 kilo 100.000 lebih tuh. Kerbau tuh daging cuma 1 kilo 40.000. Itu kata Om Febri. Namun kalau versi hidupnya, harga seekor kerbau itu bisa 3 kali harganya sapi. Dan kedua, karena di sini kan adatnya masih kental banget, terutama adat dalam hal ritual meninggal. Ini tuh mirip kayak di Bali, kayak di Ngabennya itu kan sangat kental banget. Lalu saya pernah cerita bahwa warga di sana yang memang berbisnis, berdagang, berusaha, mereka tuh sangat wajar bahwa karyawannya tuh izin karena acara adat. Dan ternyata juga sama hal dengan Toraja kata Om Febri. Jadi kalau kayak karyawan nih, itu bahkan sampai nggak perlu izin. Kalau sampai ada keluarga meninggal, tetangga meninggal pun beliau langsung pergi aja untuk kayak melayat ya Om ya. Cukup memberitahuan. Kasih tahu aja, Pak Bos, besok aku tak kerja karena Ada kegiatan. ada kegiatan. Selamat datang Ibu Diana di Desa Tokesan. Bale jalannya kau lihat. Oh, kalau ke acara pemakaman ini bawa sarung, Om. Biasa. Kue tori. Rombongan Adio Norte, Yobelituni, Yobelia, Mitunato, Mempatuna Salako, Sipana, Datua, Mitunato, Mempatuna Salako. Oke, Boy. Akhirnya untuk pertama kalinya kita akan mencoba balok. Jangan terlalu banyak, dikit ya. Oke, udah. Coba deh. Balok. Bagus ini. Bagus. Mantap. Mantap. Peredaran darah. Mantap.
Ya, dia mirip air tuanya Dayak. Cuma kan kalau Dayak pakai beras ya, warna putih kan. Ini lebih ada nuansa pinknya. First taste awalnya itu dia tuh ke arah asam. Dan after taste yang pahit lebih kentara di sini. Jadi kalau di yang kita pelajari Sulawesi Selatan kemarin, kan ada istilah mengantre buat makan. Kalau di Toraja tuh namanya mande. Mande om ya? Kumande. Kumande, makan dulu. Nah, kumande. Kalau minum tuh mangiru. Mangiru kuat. One shot, one shot. Asam, pahit kayak ada soda, tapi wangi. Kalau tua itu manis. Dan dia tuh kayak ada wangi-wangi. Tapai. Dia tapanya lebih berasa. Kalau yang Daya itu lebih ke manis. Ada sih rasa tapanya, tapi lebih ke manis. Ini pahit. Jadi kayak tenggorokanku tuh pahit. Iya, aftertaste-nya pahit memang. Nah, ini adalah acara adat Toraja pertama kita ya, yang paling berkesan banget, dan kita ngobrol banyak banget dengan Om Sina dan Om Febri yang notabene adalah warga lokal di sini. Jadi so far yang bisa saya dapatkan adalah intinya acara ritual kematian ini itu adalah sebuah cara sebenarnya untuk mengumpulkan semua saudara, semua keluarga ngumpul bareng di sini. Nah, acara kayak gini itu juga adalah sebuah bentuk kayak hutang budi. Contoh nih, sekarang lu pergi ke acara kematiannya saudaramu atau mungkin temanmu atau tetanggamu di kampung itu. Next time ketika lu bikin acara juga, mereka akan datang. Mereka juga akan kembali bertamu ke acaranya kamu. Nah, gitu. Dan juga berlaku terbalik. Kalau lu jarang datang, lu jarang bantu, lu nggak aktif dalam acara kayak gini, nanti lu juga akan dikucilkan dalam strata kebersamaan. Jadi istilah gini loh, acara kematian di Toraja itu juga sebagai sebuah simbol lu tuh orang yang baik atau enggak gitu. Kalau rame, yang datang rame, berarti lu tuh orang baik gitu. Lu sangat aktif dalam hubungan acara seperti ini. Cuman kalau lu nya jarang mau bantu, bisa-bisa lu punya acara kematian tuh sepi. Dan itu seperti sebuah aib bahwa lu punya acara sepi gitu loh. Nah, kayak gitu. Dan kemudian berikutnya adalah dalam suku Toraja, mereka percaya bahwa ketika orang meninggal itu nggak benar-benar meninggal, tapi dianggap sakit. Sampai kapan? Sampai nanti kita bikinkan acara, baru tuh dianggap sebagai sudah meninggal. Jadi contoh nih, misalnya orang tua saya meninggal, kemudian saya tuh nggak langsung bikin acara dulu, saya taruh dulu di tongkonan itu kan, di rumah, selama berhari-hari, minggu-minggu, bahkan bisa bertahun-tahun. Ketika uangnya sudah cukup, barulah nanti saya bikinkan acara seperti ini. Nah, dan acara ini memang kalau orang luar lihatnya kan seperti apa ya, pemborosan ya gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan ya, ini tuh sebagai sebuah prestis, lambangnya kebanggaan orang Toraja. Nah, jadi sederhana gini, gampangnya ya. Hanya ada 2 hewan yang akan disembelih di tempat seperti ini. Yang pertama adalah babi, dan kedua adalah kerbau. 2 hewan ini bahkan dijadikan sebagai simbol mata uang. Jadi kalau kayak babi itu ya kisaran harganya sekitar 3,5 juta up lah ya. Sedangkan kalau kerbau itu di kisaran 30 juta up. Ya, tidak ada kerbau di bawah 30 juta lagi ya. Bahkan bisa sampai berapapun harganya. Dan itu jadi mata uang. Jadi mereka bisa gunakan ini sebagai istilah untuk sawah saya dijual dengan harga 3 kerbau. Nah, sawahku ku gadai dengan 4 kerbau. Nah, sesimpel itu. Dan itu juga digunakan dalam kayak hukuman adat. Jadi kan di sini juga ada kayak acara pernikahan ya. Jadi kalau misalnya nih amit-amit ada perselingkuhan terjadi, itu sudah ada kayak kontrak di depan bahwa kalau selingkuh tuh hukumannya misalnya 10 ekor kerbau. Jadi dengan 10 ekor kerbau aku selingkuh nih, nah Riana tuh aman, Riana tidak akan menuntut. Betul saya? Tak di aku. Kau mau kasih aku 13-14 kerbau pun tak ada. Satu kerbau tuh 50 juta. Oh, cipalah. Dan kemudian ini juga menjadi korelasi yang menarik. Orang-orang Toraja akan banyak kau temukan di Sorong, Papua. Mereka merantau kenapa? Ya untuk event ini. Jadi contoh misalnya aku orang Toraja asli, aku punya orang tua amit-amit meninggal, dan aku kan butuh cari uang untuk bisa membawa acara kayak gini.
Ya aku ngerantau. Iya, Kita ngerantau, cari uang. ke Papua lah. Papua banyak karena sana kan income-nya besar. Ya, income-nya gede lah untuk bikin acara adat ini. Bahkan kata Om Febri tadi, dia bilang kalau setiap kali ada kayak penembakan atau ada yang kasus meninggal di Papua, itu pasti ada orang Toraja, dia bilang. Ke orang Toraja banyak merantau ke sana untuk mencari uang. Dan itulah yang membuat kenapa di Toraja ekonomi berputar. Karena orang pergi keluar merantau cari uang untuk nanti diacarakan orang tuanya atau leluhurnya di sini. Jadi ekonomi berputar. Kue, kopi, gula, daging, dan segala apa acara ini. Duh, gila sih. Ini Toraja tuh unik sekali sebenarnya sih. Adatnya kental banget. Masih kental. Dan sebenarnya ketika kau dikasih daging kerbau atau daging babi, itu tuh kayak hutang sebenarnya. Jadi kau dikasih daging nih setiap kali ada acara kematian gini kan. Someday nanti ketika kamu yang buat acara, orang tuamu yang meninggal amit-amit, kita harus balikin dan tidak bisa kurang. Jadi hutang budinya tuh harus dibalik. Minimal sama, oke? Ya. Kalau bisa lebih. Dan itu sebagai lambang rezeki juga. Jadi makin besar yang lu pestakan acara kematian ini, Semakin besar juga besar. rezeki kita yang kita keluarga ya kayak apa Ya. rezeki yang kita dapat. makin besar rezekinya. Ya. Bahkan acara kematian aja lebih gede daripada pernikahan. Ya, benar. Iyalah. Jadi kayak contoh nih, pernikahan itu potongnya babi misalnya. Babi aja udah cukup. Babi. Tapi kalau Jadi kerbau kalau hanya kita muncul. potong kerbau, kalau kita bersuka cita Terbalik. berduka cita ya. Ya, babi itu netral. Sukacita Ya, bisa, ya. duka cita bisa. Tapi kalau kerbau hanya di momen duka cita seperti ini. Iya. Jadi currency alias mata uang kerbau di sini itu diukur berdasarkan panjang tanduk. Jadi kayak gini, Paling pendek kayaknya 30 juta. Ya, itu 30 juta up to paling kecil dah. Dan yang panjang paling betul, currency ini berlaku inflasi ya. Jadi contoh nih, dulu pas misalnya orang tua kita meninggal, ada orang kasih kita kerbau dengan panjang segini misalnya. Di zaman itu mungkin harganya cuma 5 juta maybe dulu ya. Kemudian 20 tahun berlalu, kemudian giliran yang kita akan membalas kembali, oke, kepada yang pernah kasih kita kerbau. Iya. Kita mesti kasih dia minimal sama. Walaupun mungkin panjang segini, sekarang harganya udah 50 juta misalnya. Dan itu harus kasih. Dan itu kayak bentuk tata krama ya, yang tidak tertulis di Toraja ini. Sebenarnya kalau ngomong bodoh, boleh nggak sih kita memilih untuk tidak ikut lagi? Boleh-boleh aja sebenarnya. Itu kan kembali ke masing-masing. Tapi, itu tuh kayak lu tuh udah nggak solid banget itu. udah kayak jadi penjahat. Karena lu di budaya Toraja, kekeluargaan itu bener-bener nomor satu gitu loh. Contoh misalnya, biarpun lu keluarga dekat, tapi lu nggak aktif bantu dalam acara-acara adatnya, lu nggak aktif bantu-bantu kayak gini. Kayak ini acara besar, itu adalah acara kampung. Ya, seluruh kampung membantu, baku bantu untuk acara seperti ini. Dan itu akan kayak dihitung. Even kayak tamu-tamu datang aja itu dibacain. Tamu A memberikan sumbangan berupa babi, berupa kerbau gitu. Minimal itu babi, itu paling minim. Ada nggak yang kasih amplop? Ada juga, tapi amplop itu harus senilai minimal seharga babi itu 3 juta up. Nah, dari itu dicatat. Buat apa? Ya kalau istilah Om Sinar sih adalah itu jadi hutang nanti gitu loh. Jadi kau hafal orang-orang yang udah memberikan kau sumbangan. Nanti ketika giliran mereka, lu harus kembalikan minimal sama atau lebih. Dan ini muter-muter terus berputar. Tak pernah putus. Dan di Toraja juga masih sangat kental dengan namanya kasta ya. Jadi itu kayak ada kasta-kastanya lah, ada kasta rendah, ada kasta tinggi. Jadi kalau kastamu tinggi, walaupun mohon maaf secara finansial kurang kaya lah, lu tetap harus kasih acara adat tuh minimal sesuai kastamu. Contoh tadi kita ketemu Om Sinar, kastanya tuh sultan tertinggi. Makanya kayak orang tua beliau itu masih belum diacarakan. Karena kalau mau diacarakan, harus diacarakan dengan level setingkat sultan. Nah, makanya kata Om Sinar, itu adalah pride of Toraja gitu. Itu adalah kebanggaan orang Toraja. Lu bisa kasih pesta yang besar, ya sebagai bukti lu menghargai orang tua lu mungkin gitu loh. Dan sebagai bukti ya lu menjaga darah lu, menjaga lu punya kastamu. Nah, itulah singkat rangkuman yang kami pelajari selama nongkrong di Toraja, boy. Masih banyak sih, dan ini uniknya luar biasa. So, keren Toraja. Keren. Yang ada di belakang kita sekarang, ini adalah tanduk kerbau ya, yang dikoleksi dari dulu-dulu
Ini bukti sebagai kerbau-kerbau yang pernah disembelih di tongkonan ini. Dan ini jumlahnya itu sampai ke lantai 2 di atas, tembus ke atas. Asumsi saja rata-rata per kerbau itu harganya 50 juta. Itu minimal 50 juta. Kau kalikan di total ada berapa kerbau? Suara disembelih babinya. Toraja keren boy. Ini rahangnya kerbau dan aku baru tahu kok kayak gitu. Ini udah beku ya? Udah kering. Jadi kering. Kok jadi kayak kayu? Ih, serem kan? Simbolnya tuh memang rahang dan tanduknya. Iya. Jadi pas awal-awal kami ke acara sini itu sedikit shock ya, karena kan darah banyak tuh berceceran di setiap lantai tanah gitu kan. Dan aromanya itu cukup keras. Jadi aromanya itu adalah aroma campuran dari kotoran kerbau, bercampur dengan darah kerbau, bercampur dengan kayak usus-ususnya yang terjemur itu agak gimana gitu ya. Aku sampai serem terus kayak aduh. Yang suka makan babi pun jadi mikir-mikir kayaknya. Ya, ini aromanya keras sih boy. Keren. Indonesia keren. Seusai dari ritual kematian Rabu Solo, kami pun melanjutkan penjelajahan menggunakan motor untuk menuju destinasi wajib di Toraja, yaitu Buntu Burake. Pertalite 12.000. Suasana riding itu asik banget karena masih banyak suara-suara kayak ayam, kerbau, dan kau bisa hafal lihat kerbau di mana-mana. Jalan di sini nanjak boy, sangat menanjak. Kita sampai di Buntu Burake. Ini area parkir 2.000 buat motor dan 5.000 buat mobil. Di kawasan Buntu Burake, kau akan banyak menemukan lapak-lapak yang jualan dari aksesoris, pakaian, tas. Bajunya lucu banget kan? Ya, ini baju-baju khas Toraja bisa kau temukan di berbagai tempat wisata di Toraja. Kemarin juga kita temukan di daerah Ketekesu. Ini yang bagus lah. Emak-emak. Ya, biar kalian dari belakang, kita akan lanjut lagi guys. Aku akui bajunya bagus-bagus. Iya kan? Nampaknya aku akan borong beberapa baju. Pemandangannya. Makin dekat patung Tuhan, saya mulai panas. Kepala saya keluar asap. Apa kau? Bikin malu, cepat naik. Apa kau? Kau sendiri capek. Anda? Aku sampai ketawa nah. Jalannya dari nanca. Oke, 3, 2, 1. Patung Yesus ini merupakan salah satu ikon di Tanah Toraja yang merupakan patung tertinggi di dunia. Meskipun secara anatomi tinggi patung ini hanya 45 meter, namun lokasinya yang berada di atas pegunungan membuatnya diakui sebagai patung Yesus tertinggi di dunia jika diukur dari permukaan laut. Jadi kalau kau di atas sini, pas di atasnya, rupanya susah buat lihat patung Tuhannya, boy. Karena dia terlalu dekat. Jadi pala kau doang sakit. Memang sebagai drone. Jadi ya dinikmati di Buntu Burake ini selain patung Tuhan Yesusnya, juga view-nya nih gila, nak ngotak, bagus sekali. Patung ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan patung serupa yang ada di Brazil, yaitu Rio de Janeiro dengan nama Christ the Redeemer. Ini membuat kita bangga banget dong. Makanya nggak heran kalau Toraja ini menjadi destinasi kelas dunia.
Apalagi ditambah dengan akses jalannya yang sudah sangat bagus, bikin kami tambah salut dengan tempat ini. Perjalanan turun dari Butuh Burake, kita akan melewati jalan yang cukup ekstrim dengan turunan dan tikungannya. Bahkan tangan saya sampai pegel gara-gara harus tekan tuas rem terus nih. Memang kontur jalan Toraja ini bukan kaleng-kaleng, boy. Rem kita aman kan? Turunnya seram. Rem kita aman kan? Dan sekarang kita akan lanjut perjalanan untuk menuju ke destinasi berikutnya. Wah, jangan pelan-pelan, jangan. Terang. Usahain ngerem, ah. Gila hubungannya. Berjarak kurang lebih sekitar 20 menit ya, kita menuju area yang namanya Londa. Di Londa, tiket masuknya 15.000 per orang dan bisa QRIS. Di depan pintu gerbang Londa ini, nah kamu akan bertemu dengan bapak-bapak yang membawa lentera yang masih jadul banget. Nah, jadi kalau mau main ke guanya, kau bisa sewa lentera dengan harga 50.000 per lentera. Dan kalau kau butuh guide-nya juga bisa dengan seikhlasnya. Jadi guide kita hari ini adalah dengan bapak siapa, Pak? Pak Martin. Pak Martin. Ya. Salam kenal. Salam mohon kenal, bantuannya. Pak. Jadi ini namanya lentera. Iya, lentera. Oh sama, bukan Petromak. Petromak sama juga. Sama juga. Ya. Nah, Oh, cantik ya. kalau guide aku macam dia cantiknya, ku kasih mahal 20.000 kasih dia. 25. Oh, Cipala lu 20.000 doang. Ya, mari Pak Martin. Ya. Siap. Di arah depan tuh aku bingung kenapa rame banget. Rupanya tuh lagi ngantri buat foto di bawah si Londanya. Yang namanya Erno. Nah, itu yang sudah ratusan tahun, itu sudah 11 abad ya. Ketika memasuki Gapura Londa, kita bakal disambut dengan jejeran peti jenazah dari kejauhan. Selain peti jenazah, di sini juga terdapat barisan tau-tau, yaitu patung yang berupai jenazah yang dimakamkan di dalam gua. Kita memasuki daerah guanya dan disambut dengan tengkorak langsung di sampingnya. Keren. Kayak gimana gitu ya. Mana tengkoraknya? Gua Londa ini memiliki panjang kurang lebih 1 km dengan umur yang sudah ratusan tahun dan masih digunakan hingga hari ini. Di dalam Gua Londa juga dapat ditemukan erong atau tempat jenazah yang berbentuk babi dan kerbau yang dipenuhi dengan tengkorak dan tulang belulang. Usianya juga sudah ratusan tahun. Bahkan kita bisa menemukan banyak banget peti mati yang sudah lapuk dan tengkoraknya sampai jatuh ke bawah. Pantangan di gua ini ada dilarang mengambil atau memindahkan tulang yang ada. Guide kita bercerita bahwa sudah terjadi banyak kasus di mana wisatawan menyentuh tengkorak atau tulang belulang di sini dan mereka langsung kesurupan. Tapi untungnya kata guide kita sudah ada caranya, yaitu dengan dimandiin air tertentu. Di Gua Londa ini juga terkenal dengan kisah Romeo dan Juliet ala Toraja. Kisah mengenai pasangan kekasih bernama Lobo dan Andui yang meninggal bersama dengan cara gantung diri karena hubungan mereka tidak direstui oleh keluarganya. Alasannya adalah karena orang tua mereka ternyata merupakan saudara kandung. Jadi istilahnya mereka tidak boleh menikahi sepupu sendiri. Karena ditentang oleh orang tua, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk gantung diri di sebuah pohon. Tragis ya. Satu hal saya tarik dari gua ini adalah dia punya tekstur batu ini. Ini tuh batunya licin banget dan ini kayak apa ya, kayak giok-giok putih. Cuman kata bapak ini tuh kapur ternyata. Tapi beda dengan kars yang dulu pernah kita kunjungi ya. Di atas atapnya itu adalah peti makam. Dan kita masuk gua kedua. Mari kita lihat. Sebenarnya dari gua pertama itu bisa masuk ke gua kedua. Cuma kita harus merangkak. Daripada susah, jadi kita keluar lagi, masuk lagi dari depan. Lebih gampang.
Jadi di Toraja itu terkenal itu wisata kuburan. Jadi kuburan-kuburan di sini semua itu dijadikan tempat wisata. Dan lucu banget sih, ini unik banget. Cuma ada di Toraja kayaknya. Jadi dulunya semua tengkorak ini tuh berada dalam peti. Cuma karena petinya udah rusak, udah hancur, makanya sekarang tengkoraknya tuh semua ditaruh di atas batu-batu. Dan masih ada tulangnya di atas. Sekarang kita sedang menuju ke destinasi selanjutnya. Namanya Langa. Gila view-nya, boy. 20.000 per orang untuk masuk ke pemandian air alam di Langa. Dan semua tempat wisata Toraja sudah identik dengan tangga yang naik dan turun. Itu tujuan kita. Let's go. Wih, gila boy. Kau tengok airnya boy, biru dan jernih. Cuma banyak batu. Cukup mengagetkan karena selama kita keliling Toraja, sungainya itu tidak ada yang jernih ya. Sungainya selalu warna coklat dan merah karena itu air dari atas katanya. Turun sampai air yang kapung tetap warna coklat dan keruh. Tapi yang di sini airnya bukan kaleng-kaleng. Di lokasi ini, nah airnya tuh jernih banget. Dan kau dari atas, kau bisa nengok ada anak-anak yang lagi mau lompat. Dan mereka akan berteriakkan kata-kata yang cukup kasar ya. Nah. Satu, selain omongan kotor ya, mereka juga cukup rasis. Jadi kalau mau mereka lompat, nah mereka kan teriak tuh 10.000, 5.000, 15.000. Sebenarnya ini tempat yang sangat-sangat indah untuk berenang ya. Kami udah siap-siap mau berenang. Namun sangat disayangkan di situ banyak oknum anak-anak yang mungkin karena apa ya? Dia tuh teriaknya tuh dengan bahasa yang kasar gitu loh. Ini sensor, nggak perlu disensor ya, cuman lu harus tahu aja kondisi yang terjadi ya. Mereka teriak-teriak contoh kayak kontol, oke, bajingan. Woi Cina katanya. Jadi mereka minta kita tuh untuk bayar mereka 5.000 atau 10.000 untuk lompat dari si pohon. Kita nggak rencana suruh mereka lompat juga. Kita hanya mau berenang, ambil adegan. Tapi sepanjang kita ngambil adegan, mereka teriak kalimat kotor terus. Kontol, bajingan, Cina. Kalau lo ada kalimat anjing kau. Jadi saya ngerasa aku sama Riana juga terlalu apa ya? Kita nggak enjoy sih. Gimana gitu. Tempat indah, cuma karena ada oknum. Di sini juga biasa aja sih, John. Nggak, mungkin karena mereka nggak berani tegur. Dan yang dia ngomong itu cuma kita doang. Karena kita mukanya Cina sendiri kan. Tapi ya untuk kalian nonton video ini ya, tempatnya indah. Tapi tolong kalau bisa bocah-bocah yang oknum gitu ajarin dikit mulutnya. Takutnya adalah next time ada orang-orang kayak kami juga yang mau menikmati keindahan. Hanya karena ada oknum begitu, kita jadi nggak nyaman. Iya. So, itulah review untuk kolamnya. Kita lanjut ke destinasi berikutnya. Dadah. Dadah. Oke boy, jadi sekarang kita lagi bareng Bada Boy kita yang akan ngajak kita untuk kuliner khas Toraja. Di sini kita sudah punya siapa namanya ko? Adi. Ko Adi dan Cek Kristi. Nah, jadi kan kita banyak dapat saran Bada Boy untuk cobain makanan khas Toraja. Jadi kita ketemu tempat ini dan kita mau coba beberapa menu ya. Jadi Cek Kristi udah pesan namanya mie oma dan kami pesan apa? Ayam pamarasan. Dia tuh kayak ayam rawon gitu deh, kuah rawon gitu. Tapi kuahnya dikit ya. Cuma kuahnya dikit kayak becek katanya. Nah, becek. Becek doang. Nah, Tapi yang kemarin enak kok, beneran enak. Itu sebenarnya ada kemana sih? Dia nggak terlalu ada rasa sih, tapi pulang dari mana itu? ya rawon, tapi dia lebih tawar. Ini lebih tawar. oh makan daging kapan kuahnya? Kuahnya, cobain cicipi kuahnya. Kok orang sih enggak mau. Enak. Ini enak. Nah, ada kalimat lain nggak enak? Apa kek? Bumbunya
Aku akui kurang merasa ke dalam sih. Oh, oke, mantap. Sangat jujur, bagus Bu. Kalau aku jujur. Ya, sering-sering. Ya, ini seperti Indomie bawang gitu kan, ayam bawang. Iya tuh. Cuma ada tambahan ininya doang nih. Bakso, sayuran, telur, tomat. Ini ayam ya. Kuahnya sih enak sih. Lumayan kental. Minuman kesukaanku. Ini kemarin kirim di Medan kita pernah coba namanya terong Belanda. Di sini namanya apa ya? Tamarelo. Pamarelo ya? Pamarelo. Dia kayak jus Belanda juga, terong Belanda. Kita mau cobain dulu. Tapi sebenarnya terong Belanda juga kan di sini. Iya kayaknya namanya doang yang lebih keren. Cuma dibedain namanya doang. Tadi gulanya belum. Asem. Tadi kan kita nggak mau terlalu manis. Tapi kalau itu terlalu asam. Pasti asam kalau mereka. Minimal harus dikit lah. Iya. Asem. Oke, enak. Lebih manis. Nah, kalau minuman aku dan Ko Adi adalah steak kerbau. Karena daging yang khas di sini kan kerbau. Paling spesial dari Spesial. Bagus. Iya, katanya besok ya. Kami Tiap hari, sudah tiap hari. Besok di sini. Oh. Saya udah lihat pernah. Oh. Bau. Oke. Intinya kerbau punya bau khas. Bau memang ada. Di mana orang suka bakal Rasa. suka dan nggak suka kan nggak bakal suka. Iya. Dia sedikit lebih alot dan lebih kering. Mungkin karena ini di apa ya, dibuat sticknya terlalu apa ya, well done kali ya. Itu terlalu matang. Iya, terlalu matang. Iya. Jadi Lebihnya ada tambah. tapi untungnya matang. Tapi nggak keras banget sih. Ya. Tapi kalau dia setengah matang, kayaknya baunya bakal ekstrim deh. Ini nggak bisa pasti, aku nggak bisa. Oke, boy. Pertama kali kita makan kerbau, ritual menarik. Gimana, Bapak Adi? Dengan cara penyembelian ditebas. Dengan ditebas. Mantap. Dan selamat malam pada boy. Kita kembali lagi ke tempat rehat kita di tengah alun kota Makale, Tanah Toraja. Dan sekarang ini lagi musim-musim hujannya. Jadi setiap sore selalu hujan. Dan dinginnya katanya ya, ini tuh dinginnya enggak sama sekali kayak musim hujan. Kalau kering, kemarau, lebih dingin lagi. Itu kata orang lokal. Itulah kenapa selama perjalanan kami lebih pilih untuk stay di depan pos polisi. Nah, karena ada bapak nih. Pak, dengan Pak siapa namanya Pak? Dengan Pak Samsi. Pak Samsi, ya salam kenal Pak. Nah, berkat Pak Samsi yang selalu standby, kami tidur dengan nyenyak. Betul Pak? Terima kasih banyak Pak ya. Yuk lanjut Pak. Ya. Jadi malam hari biasa kalau kita nyantai itu kita selalu ngobrol bareng dengan orang-orang dari pos polisi. Ya memang pas ngobrol tidak akan saya rekam karena biasa ada pembicaraan tertentu yang memang tidak boleh terekam. Itulah pada boy yang ku bilang, banyak sekali sini knalpot dengan suara prong macam itu. Malam-malam ribut sekali. Saatnya kita menggunakan barang rahasia kita. Dan tara, barang ini adalah sleeping bag yang aku suka banget karena ini sesuai dengan anime yang aku tonton, Eurocamp. Itu anime tentang camping tuh. Gak tau lah, aku suka sih. Kau carilah Eurocamp. Jadi Moby Garden tuh kolaborasi kayaknya. Jadi dia bikin modelnya tuh ala-ala Eurocamp. Mantap. Nah, tuh coraknya bagus banget kan? Cantik ya. Sangat-sangat jago banget. Ini warna jago. Aku suka banget. Moby Garden X Eurocamp. Good job. Kita akan tes tidur malam ini ya, semoga nyenyak. Karena semalam aku menggigil. Jadi pas malamnya nggak berasa, pas udah mulai subuh, bale kau. Sejok coy.
Ini kita bisa bawa satu ke itu nggak aja? Lolai. Iya dong. Ini punya aku. Ambil air dulu, ambil air sayang. Thank you. Tutupin kulkas. Ini adalah air terakhir kita di camper van. Kau tahu hal bodohnya apa enggak sih? Kami kan bawa le mineral kan, udah nggak pakai air galon kan. Kukira Indomie apa masih ada lah le mineral galon. Kami udah keliling sektor aja, bahkan dari Pare-Pare aku keliling sampai Pare-Pare, sampai Pinrang, sampai Endrekang, sampai ke sini. Setiap Alfamart Indomie kami temui, tidak ada yang jual galon le mineral yang besar. Sedangkan le mineral tidak bisa saya isi ulang. Jadi rencana besok aku akan ukur ulang itu lemari. Semoga muat untuk taruh galon aqua atau galon normalnya. Moral of the story adalah di Sulawesi buat keliling, kamu lebih gampang nyimpan galon isi ulang dibanding ke bawa le mineral. So semoga kami bertahan dengan satu air ini. Besok aku harus cari air, kalau enggak aku mati di dalam mobil. Beb, ambil temos kalian. Rutinitas mau masak nasi, lapar. Yoi. Mungkin pada boy nggak tahu ya, kalau sekarang tuh kami udah nggak bawa rice cooker boy. Iya. Sejak kita udah pakai nasi Fukumi yang instan tuh, jadi nggak perlu cuci, coba air panas, kita bisa makan nasi. Benar. Kita tahu sini. Oh, stok makanan Riana. Satu cukup lah. Cukup. Kita tuang dulu, habis itu nanti kita masak air. Oh, air belum. Oh iya. Belum. Gak apa-apa, airnya belakangan aja. Airnya kan cepat karena kita pakai teko listrik. Iya. Santuy coy. Aku udah penghitung dah. Pakai teko listrik ini lebih irit sebenarnya dibanding pakai gas ya. Kalau untuk hanya masak air dikit, kalau masak banyak aku tak tahu lah. Yep. Yuk kita isi air dulu. Yoi. Oke. Tinggal menunggu. Aman? Aman. Tinggal paling nggak sampai 5 menit juga udah panas. Soalnya katanya nasi Fukumi itu nggak perlu sampai airnya tuh mendidih banget. Jadi cukup panas, udah bisa. Sudah matang. Sudah matang. Ada. Tinggal tuang. Habis itu tunggu 20 menit. Sudah matang. Kau ngapa bata mau naik ke atas? Pengen di bawah. Udah matang. Oh ya, kau butuh lauk nak? Butuh lah, masa gak butuh lauk aku Bentar, makan. suami kau yang baik nih kasih kau makanan nutrisi loh. Nah, Kita makanan favorit ya. abon. Tapi tak tahu apa ya. Makan nasi tuh, makan abon sama ini tuh udah enak banget dah. Iya, nanti kau dikomplain orang makanan tidak sehat dia bilang. Tapi enak. Ya sih, no komen lah. Gak apa-apa lah. Kami no komen. Makan malamku, tiap malam kayak gitu pun aku rela. Ya tengok panjang dah umur kau nih. Umur aku panjang, abon sehat. Kayaknya udah lama aku tak makan abon, woi. Iya. Oke. Dan Yang kami suka di Fukumi itu adalah dia tuh memang rasa kayak nasi biasa dan low kalori ya bebe. iya dong, jadi aku tiap hari makan malam tuh butuhnya tak gendut-gendut. Cie, belum kau, nanti aku gebuk mendadak kau. Nah ini cocok juga sih buat orang yang lagi jaga gula kayak diabetes itu bebe. Iya. Ya wis, selamat makan. Selamat makan. Oh ya, aku lupa cerita. Jadi gara-gara tadi kami kehujanan, pala aku berdenyut ya. Kan banyak nanya nih kak, selama perjalanan pernah sakit nggak? Jawabannya adalah sering ya. Jadi kalau memang sakit-sakit ringan ya udah. Paling kayak Riana sekarang nih, dia di bawah kan. Kenapa bentuknya macam udang Ochipala? Karena Riana lagi tepar tuh. Ini adalah cici Riana yang berbentuk seperti udang. Kenapa kayak udang? Itu posenya untuk siap dikerok. Nah, kita siapin uang koin Rp1.000 dan juga balsam.
Lalu kalau buat aku, nah aku udah siapin ini. Panadol Extra dan air. Jadi tidak perlu sehat-sehat benar berkeliling Indonesia ya. Kau punya fisik macam kami Ocipala ya, yang naik gunung tuh ngos-ngosan, bisa juga kok. Jadi tidak perlu nunggu kuat, nunggu fit atau nunggu kaya baru jalan. Macam kami lah nih, dari nak jelas ya sampai jual-jual barang ya, lemah macam Ocipala, penakut, bisa gak kita keliling sampai Toraja pula. Oke, kita mau sesi kerok dulu. Sesi kerok mau direkam tak? Janganlah ya, bahaya beb. Ocipala, kau dengar tak? Kau dengar tak? Riana bilang kau Ocipala. Dah, kami nak kerok lalu rehat dulu, oke? Kita akan tidur dengan bahagia dengan Panadol Extra. Dah, good night. Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago dan punya hak untuk akses pada video-video khusus. Contohnya seperti behind the scene, keseharian kita, dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di kota kalian ya. Dadah!